Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pendengar Bombana Streaming yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan, kita dapat bisa bersua kembali di dalam acara Syiar Islam Bombana Radio Streaming. Kalau biasanya kita dialog Islami, sekarang tidak seperti biasanya kita bersua di acara Syiar Islam Bombana Streaming. Ya. Pada kali ini saya ingin sedikit membahas tentang amalan-amalan apa saja yang bisa dikerjakan di malam nisfu Sya'ban. Perlu kita ketahui bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat mulia, malam yang dimana dilipat gandakannya pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beramal, bagi orang yang melakukan ibadah di malam nisfu Sya'ban, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang melipat ganda. Makanya di malam nisfu Sya'ban ini kita harus lebih banyak meluangkan waktu untuk menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja ibadah yang akan kita bisa laksanakan? Tentunya banyak ya. Nah, disinilah saya akan coba menyebutkan di antara ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan. Tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa semua ibadah tanpa terkecuali bisa kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban. Bahkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban itu apapun ibadahnya bisa melimpah ruah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalnya seperti memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih utama lagi ketika kita memperbanyak zikir di malam nisfu Sya'ban. Gitu. Itu lebih utama. Jadi memperbanyak zikir kepada Allah ya. Apakah itu membaca Rotibul Habdad bagi orang yang hafal dengan Rotibul Habdad ya, atau memperbanyak membaca Rotibul Attas bagi orang yang menghafal Rotibul Attas, atau yang mendawamkan zikir-zikir lain seperti misalnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah, kalimat tauhid, karena ini kalimat yang bisa membuat iman kita, yang menumbuhkan rasa keimanan di dalam dada. Kata Rasulullah SAW, perbaharui imanmu dengan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana supaya iman kita itu meningkat? Maka caranya adalah memperbanyak ibadah, mendawamkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Pendengar Bombana Streaming yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih ibadah-ibadah yang bisa kita dawamkan di malam nisfu Sya'ban? Salah satunya tadi itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir ya, dengan memperbanyak ibadah-ibadah, memperbanyak kalimat tauhid. Juga bisa kita dawamkan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
jika memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari selain nisfu Sya'ban itu sesuatu yang luar biasa, bahkan berpotensi mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengampun, ya pendengar sekalian. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya kita harus memperbanyak ya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika memasuki malam nisfu Sya'ban. Juga ibadah yang bisa kita perbanyak di malam nisfu Sya'ban adalah memperbanyak salat-salat sunnah. Memperbanyak salat-salat sunnah seperti salat-salat sunnah mutlak. Atau juga bisa dengan memperbanyak qiyamul lail, salat di tengah malam ya. Di malam nisfu Sya'ban kita bisa perbanyak juga. Misalnya pada sepertiga malam mungkin kita bisa perbanyak gitu salat-salat di tengah malam hari gitu. Juga bisa kita memperbanyak doa-doa di malam nisfu Sya'ban. Semoga dengan kita memperbanyak doa di malam nisfu Sya'ban, meluapkan semua hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Ya. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita di malam ini, insyaallah. Juga kita bisa lakukan di malam nisfu Sya'ban itu seperti membaca surah Yasin. Nah, ini dianjurkan sekali oleh para ulama. Bahkan para ulama sangat menganjurkan itu, terkhusus di malam nisfu Sya'ban ini, untuk memperbanyak membaca atau surah Yasin. Ya. Surah Yasin ini perlu saya sampaikan tutorialnya, yaitu membaca 3 kali. Jadi tata caranya, sebelum kita membaca surah Yasin itu kita sholat 2 rakaat dulu. Salat 2 rakaat. Ada yang menamakan dengan salat nisfu Sya'ban. Walaupun sebagian ulama, apalagi saudara-saudara kita dari aliran sebelah, memasukkan hadis ini yang mengatakan bahwa itu tidak ada dalilnya, dan memang tidak ada. Tetapi para ulama menganjurkan itu, mungkin mereka memiliki dasar-dasar yang lain, mungkin berdasarkan qiyas atau sebagainya ya. Wallahu alam. Jadi kita salat 2 rakaat dulu. Salat 2 rakaat dulu. Ketika selesai kita salat 2 rakaat, barulah kita membaca Yasin. Yasin itu dibaca, surah Yasin dibaca selama 3 kali. Oh, bagaimana ini panjang ya? Mau diapa lagi? Memang seperti itu. Jadi surah Yasin dibaca selama 3 kali ya, berturut-turut. 3 kali ya, sampai habis itu, sampai selesai. Mulai dari Yasin wal Qur'anul Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, sampai seterusnya sampai habis. Kemudian keduanya baca lagi sampai ketiga kalinya gitu. Nah, dalam membaca surah Yasin ini juga perlu kita ketahui harus disari dengan 3 niat. Jadi pembacaan Yasin yang pertama, niatnya itu adalah meminta agar ditetapkan dalam iman Islam. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita ketika membaca surah Yasin pada saat pertama kali dibaca, itu adalah meminta agar supaya diistiqomahkan di dalam iman Islam. Nah, itu pembacaan Yasin yang pertama. Kemudian pembacaan Yasin yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Kita ucapkan dalam hati, kita niatkan gitu. Oh, saya niat baca Yasin ini untuk agar supaya dengan ini Allah memudahkan, menjadikan wasilah, menjadikan sebab yang dengannya Allah akan memudahkan, akan limpahkan rezeki saya,
dan Allah akan berikan kesehatan kepada saya gitu. Kemudian pembacaan Yasin yang ketiga, niatkan agar kita dimatikan ya, atau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Artinya kita niatkan bagaimana supaya perginya kita itu dari dunia ini bagus gitu. Matinya kita baik. Gitu. Matinya kita baik. Kita niatkan itu supaya kita mati husnul khatimah. Karena ada yang mati tidak baik. Itu mati seperti apa? Mati dalam keadaan bermaksiat, mati dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah. Bahkan ada orang yang belum sempat menjalankan salat lima waktu, dia sudah keburu mati. Nah, itu namanya su'ul khatimah, itu mati yang tidak baik itu. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati di atas kebaikan, mati dalam keadaan soleh, mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu yang dilakukannya ini antara maghrib dan isya. Jadi ketika kita habis salat maghrib, nah kita habis salat sunnah ba'diyah. Kalau kita habis salat maghrib kan kita wiridan dulu, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya kan wirid-wirid yang biasa kita baca setelah maghrib. Kemudian kita salat ba'diyah. Setelah kita salat sunnah ba'diyah, barulah kita salat 2 rakaat. Niatkan untuk malam nisfu Sya'ban. Setelah itu kita membaca Yasin. Nah, sebelum kita membaca Yasin, terlebih dahulu marilah kita bertawasul dulu. Tawasul dulu kepada guru-guru kita, kepada para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan tawasul itu musyrik. Pertanyaan saya, musyriknya dari mana dulu gitu? Menjadikan orang-orang soleh sebagai wasilah, sebagai perantara di dalam doa kita, itu hal yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Makanya ketika ada orang yang memusyrikkan, seharusnya dia mempelajari dulu apa yang dimaksud di sini. Kita tidak menyembah orang-orang soleh, tidak menyembah Rasulullah, tapi kita meminta kepada Allah dengan kemuliaan orang-orang soleh tersebut, ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Makanya ada yang dinamakan dengan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biasa orang tua kita dulu sering baca. Ya kan? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabatihi wa dzurriyyatihi wa jami'il ulama'il alimin. Untuk semua, untuk Nabi, untuk sahabat, dan untuk para wali-wali Allah dan para ulama seluruhnya yang sudah meninggal, ya kan? Al-Fatihah, kita bacakan Al-Fatihah dengan niat agar orang-orang yang meninggal itu mendapatkan keberkahan dan kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena sejatinya para aulia, orang-orang yang meninggal dunia, yang mereka adalah para aulia, para wali, orang-orang soleh, sejatinya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi guru-guru kita, para ulama-ulama terdahulu. Makanya untuk menyambungkan rohani kita kepada mereka, agar tersampaikanlah hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan pembahasan saya, karena untuk keilmuan saya di sini masih terlalu ini. Sebenarnya mungkin perlu saya pelajari lebih dalam lagi supaya saya bisa menjelaskan tentang bab tawasul ini, karena sebagian saudara kita banyak yang salah paham tentang makna tawasul. Akhirnya mereka musyrikan orang-orang yang bertawasul. Padahal enggak sih sebenarnya. Jadi kita baca dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ashabatihi wa dzurriyyatihi wa jami'il ulama'il alimin wa awliya'il arifin al-Fatihah. Dan seterusnya sampai waladhdallin, amin. Kemudian kalau kita punya guru misalnya, contoh guru yang kita tahu yang selama ini kita belajar kepada dia, baik itu mungkin kita sering dengar ceramahnya di YouTube dan sebagainya. Al-Fatihah ila ruhi wal jasad Al-Habib Umar bin Hafiz, nah, begitu misalnya. Atau Al-Fatihah ila ruhi wal jasad Al-Habib Muhammad Soleh bin Abu Bakar ala Idrus, misalnya kan. Atau Kiai Fulan, ya kan. Bisa kita sebut di situ
bisa kita sebut di situ. Karena ketika seseorang mendoakan orang soleh, sebelum dia melakukan ibadah, dia mendoakan orang soleh terlebih dahulu, maka itu artinya dia telah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah melihat hambanya mendoakan para kekasihnya, maka disitulah Allah akan bangga. Oh, ternyata dia mendoakan kasih saya. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pengabulan untuk hajat-hajat orang-orang tersebut yang mendoakan orang-orang soleh ini. Nah, itulah makna tawassul. Jadi bukan menyembah dan sebagainya, gitu, yang seperti disalahpahami oleh sebagian saudara-saudara kita yang di aliran sebelah, gitu. Kemudian kita baca Yasin sampai 3 kali, gitu. Seperti yang saya katakan tadi, pertama niatkan untuk minta supaya istiqomah dalam iman dan Islam. Yang kedua pembacaan Yasin yang kedua niatkan untuk supaya dimudahkan rezeki, dilimpahkan rezeki dan diberikan kesehatan. Kemudian Yasin yang ketiga yang kita baca, niatkan agar supaya kita mendapatkan kematian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah amalan-amalan yang bisa kita amalkan di malam nisfu Sya'ban, dan masih banyak lagi amalan-amalan. Pokoknya semua amalan bisa kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban. Bagi yang tidak hafal dengan surah Yasin ini bisa mengamalkan amalan-amalan yang lain dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak salat sunnah mutlak juga bisa diperbanyak, ya. Salat sunnah yang mutlak gitu kan. Bisa memperbanyak qiyamul lail di malam hari, memperbanyak doa. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, memuliakan kita dan mengangkat derajat kita. Dan ingat, di bulan Sya'ban ini jugalah akan dicatat takdir manusia. Takdir kita akan dicatat lagi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah, berlomba-lombalah untuk mendapatkan takdir baiknya kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terkhusus untuk saya pribadi. Kalau ada sesuatu yang saya sampaikan keliru, itu berdasarkan kekurangan ilmu saya. Dan kalau ada sesuatu yang benar, semua itu bukan dari saya datangnya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita berjumpa lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda. Sekian dari saya tutup tausiah saya pada malam hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.